Kalau berbicara tentang tips penjinakan, kita pelihara burung emprit dari lolohan, ya, itu tidak ada yang namanya tips penjinakan, hanya bagaimana ya, cara kita memaksimalkan waktunya agar selalu berinteraksi dengan burung tersebut. Ya, minimal kita menanamkan sedikit, bukan sedikit ya, menanamkan kasih sayang gitu loh, bukan hanya sekedar merawat saja, tapi benar-benar dikasih perhatian khusus kayak gitu. Itu pasti insya Allah bakalan jinak selalu ya. Kita cek anakan burung empritnya setelah ditinggal mudik lebaran. Nah, sahabat tuh, alhamdulillah ya sudah besar tuh. Nah, ya sahabat, ini yang saya titipkan di burung emprit Jepang. Ketika sahabat bertanya, Kang usia berapa hari nih? Nah, cukup seperti ini ya untuk kita lolohi sahabat tuh. Nah, kalau untuk anakan seperti ini sudah terlalu besar sahabat ya. Ini pasti ngegaclok nih ya. Tuh, udah terlalu besar sahabat. Ya, pasti ngegaclok ini. Nah, sahabat, pagi hari ya. Tuh, si burung emprit nah bunyi langsung tuh. Anjay. Nah, itu sahabat ya. Ini terlalu dekat saya merekamnya tuh. Ya, lagi asik berdua. Nah, itu yang satu ekor lagi nggak bisa terbang sahabat tuh, burunya habis ya. Oh, malah dibecandain tuh. Nah, bunyi tuh. Tuh, keren sekali. Oh, yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Sebelumnya saya ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya dari saya dan sekeluarga apabila ada salah-salah kata ataupun penyampaian yang secara langsung maupun tidak langsung menyakiti perasaan, menyakiti hati sahabat semuanya di sana. Dan tak lupa saya doakan semoga sahabat semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusan-urusannya, baik urusan dunia maupun urusan kelak untuk sahabat hobi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, baik sahabat, ya di pertemuan sekarang ada beberapa pembahasan singkat saja ya, dan semoga dari pembahasan ini sahabat bisa sedikit mencerna ya, apa-apa yang saya sampaikan, karena ini berhubungan dengan bagaimana cara kita untuk belajar merawat anakan burung gereja ataupun anakan burung emprit. Nah, seperti yang sahabat lihat ya, ini di sini. Jadi dari 4 ekor burung gereja yang waktu itu saya lolohi sendiri, tinggal 3 ekor lagi ya, karena 1 ekor lagi memang dari awalnya juga itu sudah terlihat kurang sehat. Kemungkinan itu karena virus ataupun bakteri. Ya, jadi begitu inangnya tidak ada, ya otomatis si virusnya juga biasanya itu tidak ada pula. Ya, artinya tidak ada di sini itu meninggoy. Nah, seperti itu sahabat. Ya, ini alhamdulillah 3 ekor. Ya, dan jinak. Hanya saja yang namanya anakan burung seusia ini sahabat ya, apa ya, lagi
nggak mau diem gitu ya. Jadi masa-masanya nggak mau diem. Sebenarnya bisa saja saya keluarkan ya anakan burung gereja ini, hanya di sini kan banyak indukan yang liar juga gitu loh ya. Takutnya nanti anakan-anakan burung ini malah ikut ya sama burung-burung gereja liaran yang selalu mondar-mandir di sini. Nah, itu alasannya. Tapi bukan itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita, sahabat. Jadi apa dong, Kang? Ya. Pertama saya akan update perkembangan anakan burung emprit kaji ya, dari indukan yang jantannya ya, dan indukan betinanya itu emprit peking. Nah, di produksi kelima ini alhamdulillah sahabat ya, dari 6 butir telur itu menetas 5 butir. Nah, yang 2 saya titipkan di indukan burung emprit Jepang betina dengan emprit Jawa jantan. Yang 3 ini udah cepet ya. Yang 3 saya biarkan dengan indukan aslinya seperti itu ya. Nah, hanya saja karena berhubung waktu yang saya miliki ini tinggal sebentar lagi, artinya sebentar lagi burung gereja, sebentar lagi saya masuk sekolah dan otomatis tidak bisa intens untuk melolohi anakan burung yang saya ternakan sendiri. Nah, jadi saya biarkan seperti biasa ya, dilolohi oleh indukan aslinya dan babuan sekarang 2 ekor. Nah, itu ya yang pertama. Kemudian sudah jelas ini anakan burung gereja 3 ekor, dan nanti saya juga akan perlihatkan ya dari mulai burung gereja ini kecil sampai seusia seperti ini ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan di grup, tentunya nanti saya akan coba bahas ya. Yang pertama itu usia yang pas melolohi anakan burung gereja ataupun anakan burung emprit. Nah, itu ya. Jadi nanti tolong sahabat perhatikan dengan seksama penjelasannya agar lebih mudah sahabat memahaminya. Yang keduanya, sebenarnya pertanyaan ini udah ditanyakan sih ya. Pertanyaan ini sudah ditanyakan di beberapa tahun ke belakang. Itu tentang apakah emprit dewasa bisa dimasteri. Nah, itu nanti saya akan coba bahas juga ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang memang berulang, artinya berulang di sini itu sering ditanyakan, yaitu tips penjinakan ya. Sebelumnya banyak yang ditanyakan itu tips pemasterannya, tips pakan lolohannya. Nah, sekarang itu tips penjinakan ya. Kenapa ada tips penjinakan? Ya karena mungkin burung-burung hasil lolohan itu kurang bisa jinak total seperti yang saya pelihara kan ya, seperti itu. Nah, oke. Ya, 3 poin saja yang akan menjadi topik pembahasan di pertemuan sekarang mengawali bulan Syawal ya, alhamdulillah. Di pertanyaan pertama ya, usia yang pas untuk melolohi anakan burung. Nah, bisa sahabat lihat kan, itu yang di atas ya, yang dilolohi oleh babuan indukan betina ya, emprit Jepang dengan emprit Jawa jantannya. Oh ya, satu lagi sahabat ya, kebetulan emprit Jepang betina dengan burung emprit peking jantan ya, ini sedang angkrem, ada telurnya 4 butir. Nanti saya juga akan perlihatkan di slide-slide video ini. Nah, oke, biar tidak berlama-lama. Nah, ini masih jinak sahabat tuh ya. Usia yang pas untuk melolohi. Nah, ketika berbicara tentang usia yang pas untuk kita melolohi anakan burung emprit ataupun anakan burung gereja, kalau kita ambilnya secara liaran, artinya liaran di sini itu ya bersarang bukan dari hasil ternakan kita kan tidak bisa ya kan, kita kan tidak bisa dalam arti memastikan usia berapa minggu nih kita untuk melolohi anakan burung ini. Karena yang saya alami pun, entah itu ketika saya melolohi anakan burung emprit Jawa, emprit emprit peking ataupun burung gereja ini, saya kan nggak menghitung keberapa hari nih anakan burung ini, karena saya dapatkan sarang-sarang burungnya itu dan anakannya bersarang di pohon gitu loh. Nah, sedangkan ini burung gereja kan di situ tuh, nih deket di sini sarangnya ya. Dan ketika saya ambil di usia berapapun, karena sudah jadi komitmen
ya mau nggak mau, walaupun anakan burung itu masih kecil, ya kita harus komit dong, ya kan, dengan keinginan kita untuk melolohi, bentar sahabat, anakan burung ini. Nah, jadi tidak bisa kita memberikan patokan di usia berapa anakan burung ini untuk pas kita lolohi. Ya, hanya saja yang saya sarankan, nanti saya kasih lihat ya. Baiknya ya, kalau saya pribadi minimal setelah anakan-anakan burung itu keluar bulu jarumnya, jangan masih merah-merah seperti itu sahabat ya. Nah, seperti itu. Semoga sampai sini paham. Jadi usia yang pas untuk anakan burung kita lolohi, entah itu burung gereja ataupun burung emprit, minimal sudah keluar bulu-bulu di sayapnya sedikit ya, yang biasa kita sebut itu bulu jarum. Nah, itu usia yang pas ya. Untuk burung gereja pun sama demikian sahabat ya. Semakin dini usia yang kita lolohi, itu justru semakin bagus menurut saya pribadi ya. Karena apa? Karena kalau pengalaman saya gitu, merawat ataupun membesarkan burung dari lolohan, baiknya sebelum burung tersebut itu melihat ya, baiknya seperti itu akan jauh lebih jinak ya, sepengalaman saya. Nah, semoga sampai sini paham, tidak akan saya ulangi sahabat ya, seperti itu. Terus di pertanyaan kedua, apakah burung emprit dewasa bisa dimasteri? Kalau berbicara masalah bisa atau tidaknya, ya bisa-bisa saja. Hanya saja masuk apa enggak nih, ya kan? Karena kalau berbicara bisa dimasteri, burung betina pun bisa dimasteri. Tapi masuk apa tidak tuh nanti isiannya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, makanya kan saya jawabnya seperti ini ya, bisa saja ya. Semua tergantung bagaimana kecerdasan burung emprit tersebut. Hanya berdasarkan pengalaman saya lagi nih ya, biar adil gitu, memasteri burung emprit yang sudah dewasa, kemungkinan besar isian burung kenarinya itu tidak masuk ya. Kalau bunyi karena di alam pun burung ini bunyi di luar dari bunyi panggilan ngekolnya. Nah, sudah jelas ya. Jadi kalau menurut saya pribadi bisa, hanya saja kemungkinan besar isian burung yang kita masterinya, isian dari apa yang kita masteri maksudnya ya, entah itu burung kenari ataupun burung yang lainnya, kemungkinan tidak akan masuk. Nah, itu maksud saya. Semoga sampai sini paham ya. Oke, kelas sahabat ya, ngopi lah. Ini memorinya udah penuh semoga kuatin. Nah ya, kita lanjut. Satu poin lagi, semoga cukup ini memorinya. Tips penjinakan. Kalau berbicara tentang tips penjinakan, kita pelihara burung emprit dari lolohan ya, itu tidak ada yang namanya tips penjinakan. Hanya bagaimana ya, cara kita memaksimalkan waktunya agar selalu berinteraksi dengan burung tersebut ya. Minimal kita menanamkan menanamkan kasih sayang gitu loh. Bukan hanya sekedar merawat saja, tapi benar-benar dikasih perhatian khusus kayak gitu. Itu pasti insya Allah bakalan jinak selalu ya gitu. Nguntil-nguntil lah seperti itu. Nah, termasuk gini ya kan, walaupun punya karakter liar ya gak apa-apa kesana kemari kayak burung kenari. Yang terpenting dia itu ketika lapar balik lagi, seperti itu. Nah, semoga jelas. Sebelum saya akhiri, saya simpulkan terlebih dahulu dari 3 poin tadi ya. Yang pertama, usia yang pas untuk melolohi anakan burung gereja ataupun burung emprit ya. Singkatnya, usahakan burung tersebut itu sudah keluar bulu-bulu jarum. Nah, kalaupun sudah kagok, terlanjur kita ngambil, ya udah, mau nggak mau ya, usia berapa hari, usia berapa minggu pun kita harus bisa untuk melolohi anakan burung tersebut. Oke, yang kedua ya, Kang, emprit dewasa bisa dimasteri? Jawabannya jangankan emprit dewasa jantan, emprit dewasa betina pun bisa ya, kalau kita mau memasterinya. Hanya saja untuk burung tersebut bisa menirukan suara burung lain, katakanlah di sini itu burung kenari ya, saya pastikan kemungkinan besar isiannya itu tidak akan pernah masuk ya. Itu
Yang selanjutnya, tips penjinakan. Tidak ada tips penjinakan apapun selama burung kita rawat dari lolohan itu pasti jinak. Ya, usahakan seringnya komunikasi dan interaksi untuk burung-burung yang kita pelihara, ya, agar bisa selalu jinak. Nah, semoga 3 poin tersebut bisa mewakili, ya, pertemuan di pagi hari ini, ya, yang menjadi pokok pembahasan kita. Untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya, apabila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan di dalam kolom komentar, sahabat. Nah, untuk hari ini saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk sahabat hobi yang selalu mampir di channelnya saya. Saya doakan sehat-sehat selalu. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.